Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya melanjutkan pertemuan yang kemarin sampai pada i'rab, dan sekarang lanjut pada pembahasan isim mufrad. Isim mufrad ini adalah bagian dari isim mu'rab yang pertama. Jadi isim mu'rab yang pertama itu adalah isim mufrad. Apa itu isim mufrad? Adalah isim yang mempunyai arti satu. Jadi setiap isim yang mempunyai arti satu itu dinamakan isim mufrad. Isim mufrad ini rofaknya dengan dhamma, nasabnya dengan fathah, dan ajarnya dengan kasroh. Contoh, dzalikal kitabu, al-kitabu. Contoh isim mufrad yang rofak dengan dhamma. Contoh al-kitabu. Al-kitabu ini kalimat apa? Kalimat isim. Mu'rab apa mabni? Mu'rab. Mu'rab yang mana? Isim mufrad. Kenapa? Karena menunjukkan arti satu. I'rabnya i'rab apa? Rofa. Rofa dengan apa? Dhamma. Kenapa rofa dhamma? Kenapa rofa dengan dhamma? Karena isim mufrad. Karena isim mufrad ini rofaknya dengan dhamma. Jadi al-kitabu kenapa rofa dengan dhamma? Karena isim mufrad. Contoh lagi, sa'ala sa'ilun. Sa'ilun. Sa'ilun ini kalimat apa? Kalimat isim. Mu'rab apa mabni? Mu'rab. Mu'rab yang mana? Isim mufrad. Kenapa dinamakan isim mufrad? Karena menunjukkan arti satu. I'rabnya i'rab apa? Rofa. Rofa dengan apa? Dhamma. Kenapa rofa dengan dhamma? Karena isim mufrad. Isim mufrad ini rofaknya dengan dhamma. Jadi lafaz sa'ilun kenapa rofa dengan dhamma? Karena isim mufrad. Contoh lagi, wama Muhammadun aba ahadim mir rijalikum. Muhammadun. Muhammadun ini kalimat apa? Kalimat isim. Mu'rab apa mabni? Mu'rab. Mu'rab yang mana? Isim mufrad. Kenapa? Karena menunjukkan arti satu. I'rabnya i'rab apa? Rofa. Rofa dengan apa? Dhamma. Karena isim. Kenapa rofa dengan dhamma? Karena isim mufrad. Isim mufrad ini rofaknya dengan dhamma. Jadi Muhammadun kenapa rofa dengan dhamma? Karena isim mufrad. Nadhamnya farfa bidhammin wansiban fathan wajur kasran ka dzikrullahi amdahu yasur. Contoh yang waktu nasab. Contoh isim mufrad nasab dengan fathah. Contoh, innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah. Allah di sini kalimat apa? Kalimat isim. Mu'rab apa mabni? Mu'rab. Mu'rab yang mana? Isim mufrad. Kenapa dinamakan isim mufrad? Karena menunjukkan arti satu. I'rabnya i'rab apa? Nasab. Nasabnya dengan apa? Fathah. Kenapa nasab dengan fathah? Karena isim mufrad. Isim mufrad itu nasabnya dengan fathah. Jadi lafaz Allah di sini kenapa nasab dengan fathah? Karena isim mufrad. Contoh lagi, daraballahu abdan. Abdan di sini kalimat apa? Kalimat isim. Mu'rab apa mabni? Mu'rab. Mu'rab yang mana? Isim mufrad. Kenapa dinamakan isim mufrad? Karena menunjukkan arti satu. I'rabnya i'rab apa? Nasab. Nasabnya dengan apa? Fathah. Kenapa nasab dengan fathah? Karena isim mufrad. Isim mufrad itu nasab dengan fathah. Jadi abdan kenapa nasab dengan fathah? Karena isim mufrad. Contoh lagi, wa kafa billahi nasira. Nasiro di sini kalimat apa? Kalimat isim. Mu'rab apa mabni? Mu'rab. Mu'rab yang mana? Isim mufrad. I'rabnya i'rab apa? Nasab. Nasabnya dengan apa? Fathah. Kenapa nasab dengan fathah? Karena isim mufrad. Isim mufrad itu nasabnya dengan fathah. Jadi nasiron kenapa nasab dengan fathah? Karena isim mufrad. Jud. Contoh isim mufrad jar dengan kasroh. Wal aina bil aini wal anfa bil anfi. Anfi ini kalimat apa? Kalimat isim. Kenapa? Karena ada tandanya. Mu'rab apa mabni? Mu'rab. Mu'rab yang mana? Isim mufrad. Kenapa dinamakan isim mufrad? Karena menunjukkan arti satu. I'rabnya i'rab apa? I'rab jar. Tanda jarnya dengan apa? Kasroh. Kenapa jar dengan kasroh? Karena isim mufrad. Isim mufrad itu jar dengan kasroh. Jadi amfi ini kenapa jar dengan kasroh? Karena isim mufrad. Lagi, wa tahmilu athqalakum ila baladin. Baladin di sini kalimat apa? Kalimat isim. Mu'rab apa mabni? Mu'rab. Mu'rab yang mana? Isim mufrad. Kenapa dinamakan isim mufrad? Karena menunjukkan arti satu. I'rabnya i'rab apa? I'rab jar. Tanda jarnya dengan apa? Kasroh. Kenapa jar dengan kasroh? Karena isim mufrad. Isim mufrad itu jarnya dengan kasroh. Jadi lafaz baladin kenapa jar dengan kasroh? Karena isim mufrad. Wama li ahadin. Li ahadin. Ahadin ini kalimat apa? Kalimat isim. Mu'rab apa mabni? Mu'rab. Mu'rab yang mana? Isim mufrad.
Irobnya irob apa? Irob jer. Tanda jernya dengan apa? Dengan kasro. Kenapa jer dengan kasro? Karena isim mufrad. Isim mufrad itu jernya dengan kasro. Jadi kenapa ahadin ini jer dengan kasro? Karena isim mufrad. Lanjut pada isim tasniah. Isim tasniah jamak mudzakkar salim dan jamak muannas salim ini gampang. Cuman kita itu fokus pada tambahan yang di belakang. Kalau tambahannya ini alif dan nun, maka dinamakan isim tasniah. Kalau tambahannya ini wawu dan nun, maka dinamakan jamak mudzakkar salim. Kalau tambahannya alif dan ta, maka dinamakan jamak muannas salim. Apa itu isim tasniah? Adalah isim yang mempunyai arti dua dengan tambahan alif dan nun waktu rafa atau ya dan nun waktu nasab dan jernya. Rafa dengan alif, nasab dengan iya, jar dengan iya. Contoh khosmani. Khosmani ini kalimat isim. Mu'rab apa mabni? Mu'rab. Mu'rab yang mana? Isim mufrad. Kenapa isim tasniah? Kenapa dinamakan isim tasniah? Karena menunjukkan arti dua. Lihat, kalau di belakang ini ada tambahan alif dan nun, maka dinamakan isim tasniah. Lafadz khosmani di sini ada tambahan alif dan nunnya. Ini khosmani ada alif nun, maka dinamakan isim tasniah. Karena ada tambahan alif dan nunnya. Kalau ada tambahan alif dan nunnya, ini dinamakan isim tasniah. I'rabnya i'rab rafa. Rafa dengan apa? Rafa dengan alif. Atau lagi faidahum fariqoni. Fariqoni ini kalimat isim. Mu'rab apa mabni? Mu'rab. Mu'rab yang mana? Isim tasniah. Kenapa? Karena menunjukkan arti dua. Karena fariqoni di sini, lihat. Fariqoni di sini ada tambahan alif nun di belakang. Berarti kalau ada tambahan alif dan nun, maka dinamakan isim tasniah. Setiap ketika kalimat di sini ada tambahan alif dan nunnya, ini dinamakan isim tasniah. Atau wama yastawil bahrani. Bahrani ini kalimat apa? Kalimat isim. Mu'rab apa mabni? Mu'rab. Mu'rab yang mana? Isim tasniah. Kenapa dinamakan isim tasniah? Karena menunjukkan arti dua. Lihat, lafadz bahrani ini ada tambahan alif dan nunnya. Kalau ada tambahan alif dan nunnya, ini dinamakan isim tasniah. Bahrani ini asalnya bahrun, isim mufrad. Cuman ditambah alif dan nun menjadi bahroni, sehingga dinamakan isim tasniah. Kalau ada tambahan alif dan nun di belakang seperti bahroni, ada tambahan alif dan nun, maka dinamakan isim tasniah. Bahroni ini i'rabnya i'rab apa? Rafa. Rafa dengan apa? Rafa dengan alif. Kenapa rafa dengan alif? Karena isim tasniah. Isim tasniah ini rafa dengan alif. Bahroni kenapa rafa dengan alif? Karena isim tasniah. Seperti itu. Nadhamnya amal mutsanna fali raf'ihil alif wa nasbuhu wa jarruhu bil ya urif. Contoh waktu nasab dan jarnya di sini. Fa wajada fiha rajulaini. Kalau ada tambahan iya dan non di belakang, ini juga dinamakan isim tasniah. Jadi rajulaini karena ada tambahan iya dan non, maka lafadz rajulaini ini dinamakan isim kalimat isim. Mu'rab apa mabni? Mu'rab. Mu'rab yang mana? Isim tasniah. Kenapa? Karena menunjukkan arti dua. Lihat, lafadz rajulaini ada tambahan iya dan non. Kalau ada tambahan iya dan non, maka dinamakan isim tasniah. Ya dan non. I'rabnya i'rab apa rajulaini? I'rab nasab. Nasabnya dengan apa? Dengan iya. Kenapa nasab dengan iya? Karena isim tasniah. Isim tasniah ini nasab dengan iya, sehingga lafadz rajulaini kenapa nasab dengan iya? Karena isim tasniah. Contoh lagi, wa huwal ladzi marajal bahraini. Al bahraini ini kalimat isim. Mu'rab apa mabni? Mu'rab. Mu'rab yang mana? Isim mufrad. Bukan isim mufrad tapi isim tasniah. Al-bahraini isim tasniah. Al-bahraini isim tasniah. Kenapa? Karena menunjukkan arti dua. Dalam lafadz bahraini ini ada tambahan iya dan nun. Asalnya adalah lafadz bahrun, kemudian ditambah iya dan nun. Kalau ada tambahan iya dan nun, ini dinamakan isim tasniah. Bahraini ini i'rabnya i'rab apa? I'rab nasab. Nasabnya dengan apa? Dengan iya. Kenapa nasab dengan iya? Karena isim tasniah. Isim tasniah itu nasabnya dengan iya, sehingga bahraini kenapa nasab dengan iya? Karena isim tasniah. Contoh lagi, ja'ala fiha zaujaini.
Zaujaini ini kalimat apa? Kalimat isim. Mu'rab apa mabni? Mu'rab. Mu'rab yang mana? Isim tasniyah. Kenapa dinamakan isim tasniyah? Karena menunjukkan arti dua. Lafadz zaujaini ini asalnya adalah zaujun, kemudian ditambah ya dan nun. Kalau ada tambahan ya dan nunnya maka dinamakan isim tasniyah. Lafadz zaujaini ini ada tambahan ya dan nun, maka lafadz zaujaini ini dinamakan isim tasniyah karena menunjukkan arti dua. Irobnya irob apa? Nasab. Nasabnya dengan apa? Dengan iya. Karena kenapa nasab dengan iya? Karena isim tasniyah. Isim tasniyah itu nasab dengan iya, sehingga ketika ditanyakan zaujaini ini kenapa nasab dengan iya? Karena isim tasniyah. Lanjut yang waktu jar. Kanat tahta abdaini. Abdaini ini kalimat apa? Kalimat isim. Mu'rab apa mabni? Mu'rab. Mu'rab yang mana? Isim tasniyah. Kenapa dinamakan isim tasniyah? Karena menunjukkan arti dua. Abdaini ini i'rabnya i'rab apa? I'rab jar. Tanda jarnya dengan apa? Dengan iya. Kenapa jar dengan iya? Karena isim tasniyah. Karena isim tasniyah itu jarnya dengan iya, sehingga ketika ditanyakan abdaini ini kenapa jar dengan iya? Karena isim tasniyah. Contoh lagi, wa ma unzila 'alal malakaini. Al malakaini kalimat apa? Kalimat isim. Mu'rab apa mabni? Mu'rab. Mu'rab yang mana? Isim tasniyah. Kenapa dinamakan isim tasniyah? Karena menunjukkan arti dua. Lafadz al malakaini ini dinamakan isim tasniyah. I'rabnya i'rab ajar, tanda ajarnya dengan kasr, dengan iya. Kenapa jar dengan iya? Karena isim tasniyah. Isim tasniyah itu jar dengan iya, sehingga ketika ditanyakan al malakaini ini jar dengan apa? Jar dengan iya. Kenapa jar dengan iya? Karena isim tasniyah. Lihat, al malakaini ini asalnya adalah al malakun, kemudian ditambah iya dan nun. Kalau ada tambahan iya dan nun maka dinamakan isim tasniyah. Itu. Lanjut pada jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim adalah isim yang menunjukkan beberapa laki-laki dengan tambahan wawu dan nun, atau waktu rafa, atau iya dan nun waktu nasab dan jarnya. Ini ada tambahannya juga. Kalau isim tasniyah itu ada tambahan alif nun waktu rafa, maka kalau jamak mudzakkar salim waktu rafanya itu bukan alif dan nun tapi wawu dan nun. Contoh, al mu'minuna. Al-mu'minuna di sini dinamakan kalimat isim. Kenapa? Karena ada tandanya yaitu al. Mu'rab apa mabni? Mu'rab yang mana? Jamak mudzakkar salim. Kenapa? Karena menunjukkan beberapa laki-laki. Lihat, al-mu'minuna di sini asalnya adalah al-mu'minun. Kemudian ditambah waw dan nun. Karena ada tambahan waw dan nun, maka dinamakan jamak mudzakkar salim. I'rabnya i'rab apa? Al-mu'minuna itu i'rabnya i'rab rafa. Rafa dengan apa? Waw. Kenapa rafa dengan waw? Karena jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim itu rafanya dengan waw, sehingga ketika ditanyakan kenapa al-mu'minuna itu rafa dengan waw? Karena jamak mudzakkar salim. Contoh lagi, khasyi'una. Khasyi'una di sini kalimat apa? Kalimat isim. Mu'rab apa mabni? Mu'rab yang mana? Jamak mudzakkar salim. Kenapa? Karena menunjukkan beberapa laki-laki. Contoh, khasyi'una di sini ada asalnya adalah khasyi'un, kemudian ditambah waw dan nun. Karena ada tambahan waw dan nun, maka dinamakan isim jamak mudzakkar salim. Khasyi'unah di sini i'rabnya i'rab apa? Rafa. Rafa dengan apa? Rafa dengan waw. Kenapa rafa dengan waw? Karena jamak mudzakkar salim. Contoh lagi, alladzina hum an sholatihim sahuna. Sahuna di sini kalimat isim. Mu'rab apa mabni? Mu'rab yang mana? Jamak mudzakkar salim. Kenapa dinamakan jamak mudzakkar salim? Karena menunjukkan beberapa laki-laki. Sahuna di sini ada tambahan waw dan nun. Berarti kalau ada tambahan waw dan nun maka dinamakan jamak mudzakkar salim. Sahuna di sini ada tambahan waw dan nun. Sahuna di sini i'rabnya i'rab apa? Rafa. Rafa dengan apa? Rafa dengan waw. Kenapa rafa dengan waw? Jamak mudzakkar salim. Kenapa jamak mudzakkar salim di sini rafanya dengan waw, sehingga ketika ditanyakan sahuna di sini kenapa rafa dengan waw? Karena jamak mudzakkar salim. Nazamnya, warfa bi wawin wa bi yajruan sibi salima jam'in amirin wa mutnibi. Atau lagi, keterangan perbedaan isim tasniyah dan jamak mudzakkar salim pada waktu nasab dan jarnya.
isim tasniah dan jamak mudzakkar salim waktu nasab dan ajarnya itu sama-sama ditambah iya dan nun. Lalu bagaimana cara membedakannya? Cara membedakannya antara isim tasniah dan jamak mudzakkar salim waktu nasab dan ajarnya. Kalau isim tasniah di sini sebelum iya fathah dan setelah iya kasroh. Kalau jamak mudzakkar salim sebelum iya kasroh, setelah iya fathah. Contoh, mukminaini. Mukminaini di sini ada tambahan iya dan non. Tapi sebelum iya itu dibaca fathah dan setelah iya itu dibaca kasroh. Kalau sebelum iya itu dibaca fathah dan setelah iya itu dibaca kasroh, maka dinamakan isim tasniah. Jamak mudzakkar salim mukminina juga ada tambahan iya dan non. Terus apa bedanya dengan isim tasniah? Bedanya kalau jamak mudzakkar salim sebelum iya itu dibaca kasroh dan setelah iya itu dibaca fathah. Contoh, mukminina sebelum iya dibaca kasroh dan setelah iya dibaca fathah. Maka mukminina di sini dinamakan jamak mudzakkar salim. Ini perbedaan isim tasniah dan jamak mudzakkar salim. Kalau isim tasniah waktu waktu nasab dan jarnya sebelum iya fathah dan setelah iya kasroh. Contoh, mukminaini. Mukminaini di sini sebelum iya itu berharkat fathah dan setelah iya itu berharkat kasroh. Kalau jamak mudzakkar salim sebelum iya itu berharkat kasroh dan setelah iya itu berharkat fathah. Contoh, mukminina. Nadamnya wa nuna majmu'in wa ma bihil tahaq faftawaqalla man bi kasrihi natak wa nunu ma sunni wal mulhaqi bi aksida kastamaluhu fantabi. Selanjutnya jamak muannas salim. Kalau jamak muannas salim adalah isim yang menunjukkan beberapa perempuan dengan tambahan alif dan ta di akhirnya. Kalau jamak muannas salim ini tambahannya alif dan ta. Beda dengan isim tasniah dan jamak mudzakkar salim. Kalau isim tasniah itu tambahannya alif, non, iya dan non. Kalau jamak mudzakkar salim itu tambahannya waw, non dan iya dan non. Kalau jamak muannas salim di sini tambahannya alif dan ta. Contoh, al-bayyinatu. Al-bayyinatu di sini kalimat isim. Mu'rab apa mabni? Mu'rab. Mu'rab yang mana? Isim jamak muannas salim. Kenapa? Karena al-bayyinatu di sini menunjukkan arti perempuan. I'rabnya i'rab apa? Rafa. Rafa dengan apa? Rafa dengan dhamma. Kenapa rafa dengan dhamma? Karena jamak muannas salim. Jamak muannas salim di sini rafa dengan dhamma. Sehingga ketika ditanyakan al-bayyinatu di sini kenapa rafa dengan dhamma? Karena jamak muannas salim. Contoh lagi, fasolihatun. Fasolihatun di sini fasolihatun di sini dinamakan jamak kalimat isim. Mu'rab apa mabni? Mu'rab. Mu'rab yang mana? Jamak muannas salim. Kenapa? Karena menunjukkan arti beberapa perempuan. Sehingga fasolihatu di sini i'rabnya i'rab apa? Rafa. Rafa dengan apa? Rafa dengan dhamma. Kenapa rafa dengan dhamma? Karena jamak muannas salim. Jamak muannas salim di sini rafa dengan dhamma. Sehingga ketika ditanyakan kenapa fasolihatu di sini rafa dengan dhamma? Karena jamak muannas salim itu rafanya dengan dhamma. Seperti itu. Idza ja'akum mu'minatuh. Mu'minatuh di sini kalimat apa? Kalimat isim. Mu'rab apa mabni? Mu'rab. Mu'rab yang mana? Isim jamak muannas salim. Kenapa? Karena menunjukkan beberapa perempuan. Al-mu'minatu di sini i'rabnya i'rab apa? Rafa. Rafa dengan apa? Dhamma. Kenapa rafa dengan dhamma? Karena jamak muannas salim. Jamak muannas salim itu rafanya dengan dhamma. Sehingga ketika ditanyakan al-mu'minatu di sini kenapa rafa dengan dhamma? Karena jamak muannas salim. Nadamnya fadammu fismin mufradin ka ahmadu wa jam'i taksirin ka ja'al a'budu wa jam'i ta'nisin ka muslimati wa kulli fi'lin mu'rabin ka yati. Contoh yang waktu nasab dan ajar. Fa akhraja bihi minats thamarati. Minats thamarati. Ats-thamarati ini kalimat isim. Mu'rab apa mabni? Mu'rab. Mu'rab yang mana? Jamak muannas salim. Kenapa? Karena menunjukkan beberapa perempuan. I'rabnya i'rab apa? I'rab jar. Tanda jarnya dengan apa? Dengan kasroh. Kenapa jar dengan kasroh? Karena jamak muannas salim. Jamak muannas salim di sini jarnya dengan kasroh. Sehingga ketika ditanyakan ats-tsamarati di sini kenapa jar dengan kasroh? Karena jamak muannas salim.
Lanjut, fi dzulumatin. Fi dzulumatin di sini kalimat apa? Dzulumatin kalimat isim. Mu'rab apa mabni? Mu'rab. Mu'rab yang mana? Jamak muannas salim. Kenapa? Karena menunjukkan beberapa perempuan. I'rabnya i'rab apa? I'rab jar. Tanda jarnya dengan apa? Dengan kasroh. Kenapa jar dengan kasroh? Karena jamak muannas salim. Kalau ditanyakan jamak muannas salim di sini jarnya dengan kasroh, sehingga kalau ditanyakan fi dzulumatin di sini kenapa jar dengan kasroh? Karena jamak muannas salim. Contoh lagi, wala tunkihul musyrikati. Al musyrikati di sini kalimat isim. Mu'rab apa mabni? Mu'rab. Mu'rab yang mana? Jamak muannas salim. Kenapa dinamakan jamak muannas salim? Karena menunjukkan beberapa perempuan. I'rabnya i'rab apa? I'rab nasab. Nasabnya dengan apa? Kasroh. Kenapa nasab dengan kasroh? Karena jamak muannas salim. Jamak muannas salim itu nasabnya dengan kasroh. Sehingga ketika ditanyakan al musyrikati di situ kenapa nasab dengan kasroh? Karena jamak muannas salim. Dasarnya wa mabita wa alifin qad jumi'a yuksaru fil jarri wa fi nasbi ma'am. Jadi kesimpulan dari isim tasniyah, jamak mudzakkar salim dan jamak muannas salim itu tergantung tambahannya nanti itu apa. Melihat tambahannya, tambahan pada huruf akhir. Contoh alimun. Alimun kalau dirubah menjadi isim tasniyah menjadi alimani waktu rofa. Kenapa? Karena isim tasniyah itu waktu rofanya menggunakan alif. Berarti alimun ini isim mufrad. Kalau dirubah menjadi isim tasniyah waktu rofa dibaca alimani ditambah alif dan nun. Kalau waktu nasab dan ajar itu dibaca alimaini ditambah ya dan nun, yang sebelumnya ya itu berharkat fathah dan setelah ya itu dibaca kasroh menjadi alimaini. Tuh. Jadi lafadz alimun di sini kalau mau dirubah menjadi jamak mudzakkar salim waktu rafa tinggal tambah waw dan nun menjadi alimuna. Kalau waktu nasab dan jar menjadi alimina, sebelum ia berharkat kasroh dan setelah ia berharkat fathah. Kalau mau dirubah menjadi jamak muannas salim tinggal tambah alif dan ta menjadi alimatun. Kalau mau dijadikan jamak muannas salim waktu dan nasab dan ajarnya tinggal dibaca alimatin, karena waktu nasab dan ajarnya itu berharkat kasroh. Jadi kalau mau dirubah jamak muannas salim alimatun tambah alif dan ta. Kalau waktu nasab dan ajarnya dibaca alimatin, tinggal nambah. Kalau isim tasnya tambahannya alif dan non atau ya dan non, jamak mudzakkar salim tambahannya waw non atau ya dan non, jamak muannas salim itu tambahannya alif dan ta, tinggal ditambah. Terus keterangan kata yang berakhiran tak marbuto ketika dijadikan jamak muannas salim maka taknya dibuang, seperti tilmidatun menjadi tilmidatun. Ketika sebuah kalimat ini berakhiran tak marbuto, di sini tilmidatun berakhiran tak marbuto. Bagaimana caranya untuk dirubah menjadi jamak muannas salim? Maka tak marbutohnya di sini harus dibuang, kemudian ditambah alif dan ta. Contoh tilmidatun ini berakhiran tak marbutoh. Ketika lafaz tilmidatun di sini mau dijadikan jamak muannas salim, maka tak marbutohnya dibuang, lalu ditambah alif dan ta menjadi tilmidatun. Tak marbutohnya dibuang kalau berakhiran tak marbutoh. Contoh lagi, salimatun. Salimatun di sini kan berakhiran tak marbutoh. Lalu bagaimana caranya untuk dijadikan jamak muannas salim? Maka tak marbutohnya di sini dibuang, lalu tambah alif dan ta menjadi salimatun. Waktu nasab dan ajarnya salimatin. Di sini lagi nasihatun. Nasihatun di sini berakhiran tak marbutoh. Bagaimana caranya kalau mau dirubah jamak muannas salim? Maka tak marbutohnya di sini dibuang, kemudian ditambah alif dan ta menjadi nasihatun. Nasihatin, nasihatin. Mungkin saya cukupkan sampai di sini dulu. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.